Di video sebelumnya, gue udah bahas cycle theory, bahwa secara historis, Bitcoin sering nemuin fase paling beratnya sekitar 12 sampai 18 bulan setelah halving. Artinya itu fase koreksi yang cukup besar. Dan kalau pola ini kejadian lagi, di Oktober 2026, itu jadi window waktu yang menarik untuk jadi potensi harga bottom Bitcoin. Tapi pertanyaannya belum selesai. Kalau waktunya udah mirip sama data historis, di mana harganya? Nah, di video ini kita nggak akan nebak-nebak, tapi kita pakai Bitcoin Power Law dan Fibonacci Retracement. Ini bukan buat ramalan, tapi buat lihat zona probabilitas. Apakah 70.000 itu masuk akal sebagai area bottom di 2026? Kita bedah datanya pelan-pelan. Kita mulai dari Bitcoin Power Law. Ini bukan indikator untuk trading jangka pendek, tapi model korelasi jangka panjang antara harga dan waktu dari Bitcoin. Secara sederhana, power law itu bikin satu garis lurus di skala logaritmik yang sering dianggap sebagai fair value Bitcoin. Masalahnya, harga Bitcoin itu hampir nggak pernah tepat di garis ini. Di fase euforia, harga itu overshot ke atas. Sedangkan di fase kapitulasi, harga itu undershot ke bawah. Jadi power law itu bukan buat nebak harga puncak ataupun harga bottom Bitcoin secara presisi. Tapi buat bantu kita jawab satu hal, apakah Bitcoin ini lagi mahal, wajar, atau murah secara historis? Nah, di Power Law ini ada garis hijau yang kita anggap sebagai fair value, ada garis ungu itu area overvalue, biasanya muncul di fase euforia, dan garis merah adalah undervalue, yang sering disentuh saat market itu kapitulasi atau koreksi. Kalau kita kombinasikan konsep ini dengan window waktu yang kita bahas di video sebelumnya, sekarang pertanyaannya, di Oktober 2026, Bitcoin itu ada di area mana yang relatif terhadap power law? Sekarang kita lihat langsung di chart power law di Bitbo. Kelihatan ya, sepanjang sejarah Bitcoin, harga itu jarang stay di garis tengah yang hijau ini. Ya, dia bolak-balik overshot ya, melebihi fair value-nya atau undershot ya, ke bawah dari fair value-nya. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan sekarang kita fokus ke Oktober 2026, window waktu yang gua bahas dari cycle teori di video sebelumnya. Dan kita lihat ya, kita bisa lihat ini ada waktunya, kita langsung tarik ke 2026 ya, di Oktober, berarti di bulan 10. Nah, ya kurang lebih di tanggal 6 sampai tanggal 10 ya yang gue bilang di video sebelumnya. Dan di area ini, lower band power law ya, kalian lihat yang warna merah itu berada di kisaran 65.000 dolar. Dan secara historis, kalau Bitcoin masuk ke fase kapitulasi atau bearish, area ini sering dianggap sebagai zona undervalue jangka panjang. Dan bisa dibilang ini bottom dari Bitcoin. Lagi ya, again, ini bukan prediksi harga, tapi ini kita ngasih konteks. Kalau market bearish di 2026, area 65.000 ini bukan angka random, tapi bisa jadi peluang membentuk harga Bitcoin, harga bottomnya sesuai dengan pola data historisnya. Sekarang kita pakai Fibonacci Retracement. Jadi ini alat yang dipakai untuk mengukur seberapa dalam koreksi harga dibandingkan dengan pergerakan sebelumnya. Dan ini pakai rasio-rasio yang sering muncul di market ya. Ada 23,6, 38,2, 50, 61,8, dan 78,6%. Nah, tapi di Bitcoin, level yang paling sering jadi perhatian itu biasanya di 38,2, 50, dan 61,8%. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari cycle bottom-nya ke all time high-nya, itu levelnya 50% berada di sekitar area 71.000 dolar. Dan ini menarik karena ini mulai nyambung dengan zona yang tadi kita lihat di power law ya. Nggak terlalu jauh perbedaan harganya. Dan biar nggak cuma teori aja, kita tarik Fibonacci-nya langsung di TradingView biar kalian lihat.
Oke, ini udah di TradingView ya. Gue bakal tarik Fibonacci retracement-nya dari bottom-nya di 2022 nih di sini sampai all time high-nya kemarin di Oktober 2025 ya. Oke, udah jadi. Biasanya Bitcoin itu sering bereaksi di rasio 38,2, 50, atau 61,8%. Tapi kita fokus ke level yang paling sering muncul di fase bear market. Di sini kelihatan ya, yang 50% itu ada di area 71.000. Kenapa level 50% ini sering diperhatikan? Karena ini bukan soal matematika Fibonacci aja, tapi soal psikologi market, ya, khususnya para trader. Makanya level ini sering jadi equilibrium di eh, harga aset ya, termasuk Bitcoin. Tapi ini bukan target yang pasti. Sekarang kita rangkum semuanya. Dari sisi waktu, berdasarkan cycle theory, kita punya cycle bottom window di sekitar Oktober 2026. Dari sisi harga, power law itu nunjuk ke zona undervalue di sekitar 65.000 dolar. Dan dari technicalnya, Fibonacci retracement 50% itu menunjuk atau berada di area 70 sampai 71.000 dolar. Jadi ini bukan satu indikator yang berdiri sendiri, ini adalah confluence antara waktu dan harga. Ketika beberapa tools itu menunjuk ke area yang mirip atau yang nggak berbeda jauh harganya, di sini kita mulai berbicara probabilitas ya, bukan kepastian. Dan kalau kita gabungkan, ini membentuk range probabilitas di kisaran 65.000 sampai 71.000 dolar. Ini bukan satu angka, tapi ini sebuah area ya. Apakah Bitcoin pasti bottom di area ini? Tentu enggak. Ya, nggak ada yang tahu. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau suatu saat di 2026 nanti market masuk fase bearish, ya, waktu siklus dan struktur harga itu mulai sinkron, ya. Itu momen di mana investor itu mulai harus rasional, mulai waspada ya, bukan panik, ya. Bisa jadi itu waktu yang tepat untuk zona beli, ya. Jadi Bitcoin di sini itu bukan soal menebak titik terendahnya atau harga bottom, tapi soal siap terhadap probabilitas harga. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.